Nah, teman-teman, siapa yang bingung ataupun yang lagi galau, lebih baik kalian dengarkan video ini dulu. Ayo kita saksikan sama-sama. Ini video sangat berguna untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Apa videonya? Coba kita lihat. Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam sih sekarang di sini, mungkin nanti teman-teman nontonnya nggak malam. Perkenalkan, saya Lisna dan ini suami saya. Jadi malam ini kita bajak channelnya Ngaji Roso, teman-teman. Benar, karena malam ini saya ditodong sama Mas Hendra untuk nanya-nanya sama Mas Angga. Sebenarnya ini adalah kegiatan yang selalu saya lakukan setiap hari. Betul, jadi kita sering melakukannya, teman-teman. Kalau di mobil itu setiap hari kita ngobrol kayak gini nih, kita bahas tentang banyak hal. Karena hal. selain suami saya, beliau ini juga guru saya dan saya muridnya. Jadi hari ini saya akan jadi muridnya untuk mewakili teman-teman mungkin yang akan nanya-nanya tentang apa nih? Tentang keberlimpahan, tentang abundance mentality, ya kayak gitu-gitu. Oke. Kenapa kamu goyang-goyang? Gak tahu aku kalau ngomong gitu ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, aman. Oke, jadi ini aku udah punya beberapa pertanyaan, jadi aku akan bacain. Nanti kalau misalnya ada yang aku pengen tahu lebih lagi, aku akan tanya. Siap. Pertanyaan pertama, udah kayak kuis nih, siap belum? Oke. Apa pesan untuk temen-temen yang kayak udah capek miskin gitu? Oke. Kalau teman-teman udah capek miskin gitu dan teman-teman pengen segera keluar dari kemiskinan gitu ya, pesan yang pertama teman-teman, bahwasanya sebenarnya Anda bisa keluar dari kemiskinan lebih cepat dari Anda bayangkan gitu. Jadi untuk kita dari nol, dari miskin sampai kita bisa punya kehidupan yang nyaman, itu kalau dilakukan dengan benar mungkin cuma butuh waktu sekitar 3 tahun. Oke, tapi sebelum lanjut nih, aku pengen tahu dulu definisi miskin buat Mas Angga apa nih? Soalnya kan mungkin teman-teman kondisinya kan beda-beda ya, tapi ada yang kayak saya masih miskin atau saya udah nggak miskin. Tapi kalau untuk Mas Angga, definisi miskin tuh gimana? Definisi miskin itu sebenarnya yang paling gampang ya dari angka aja. Kalau kita mau ngomongin gini, kita ngomongin miskin secara finansial ya. Kita nggak lagi ngomongin kaya hati kan gitu ya. Nanti supaya kita lebih spesifik. Jadi kita ngomongin duit gitu ya. Kita ngomongin duit kan. Jadi kita ngomongin gimana caranya kita punya uang. Jadi definisi miskin ya, kalau kita ngomong gampang gitu ya, kalau kita ngomongin gampang di Indonesia gitu, artinya sekali lagi ini bukan lagi ngatain miskin, tapi kalau definisi miskin buat aku, kalau dari sisi uang, jadi kalau dia masih belum wajib bayar pajak, berarti kemungkinan masih miskin secara income. Artinya itu kan pemerintah menganggap kamu nggak perlu bayar pajak, berarti kamu dianggap belum mampu, ya masih miskin. Oke. Tapi kalau menurutku, secara pribadi, miskin itu adalah mental. Mental itu gimana? Jadi aku tuh memisahkan antara nggak punya uang sama miskin. Oh, jadi kalau misalnya nggak punya duit tuh belum tentu miskin ya? Betul. Benar. Punya duit banyak juga belum tentu kaya. Buat aku tapi ya. Oke. Makanya tadi kita punya dua definisi. Satu definisi secara angka, ya kita mengacu sama apa yang pemerintah charge ya dari pajak misalnya. Kalau dia belum bayar pajak ya kita belum kategori kaya. Mungkin nggak miskin gitu. Aku nggak tahu angkanya miskin. Teman-teman nanti kita googling. Menurut pemerintah disebut miskin itu angkanya berapa? Kayaknya ada datanya deh. Ada angka yang pemerintah sepakatin. Tapi kalau menurutku miskin itu ya mental. Jadi kalau kita merasa
merasa nggak punya duit, merasa nggak mampu ngapa-ngapain, ya miskin. Oke. Jadi gimana caranya untuk keluar dari kemiskinan itu? Nah, untuk keluar dari kemiskinan, yang pertama tadi kita sadari bahwasanya miskin itu adalah mental. Oke. Nah, kondisi kita nggak punya uang itu adalah kondisi sementara. Oke, jadi kalau hari ini aku nggak punya uang, karena pertanyaannya apakah aku pernah nggak punya uang? Jawabannya dulu cukup sering. Apakah aku pernah merasa miskin? Mungkin pernah, tapi nggak sebanyak kondisi aku nggak punya uang. Oke. Nah, karena misalnya gini, ketika misalnya seseorang udah punya knowledge, sudah punya banyak keilmuan, terus dia bangkrut, dia akan nggak punya uang sebentar, habis itu dia akan punya duit lagi. Oh, jadi kondisi nggak punya uangnya, dari kondisi nggak punya uang sampai kondisi dia punya uang akan lebih cepat daripada Betul. ketika dia punya mental miskin. Betul. Nah, kalau kita misalnya balik ke kondisi yang real yang terjadi sama banyak teman-teman ya, yang kita lihat di lingkungan kita, banyak orang tuh hari ini mereka nggak punya uang. Tapi kalau kita ngomongin kasus yang pertama tadi adalah orang yang tadinya kaya, dia bangkrut, dia akan balik lagi punya duit karena dia udah punya semua skillnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman memulai dari nol banget, nol putul yang benar-benar nggak punya apa-apa, artinya nggak punya skill, nggak punya duit, nggak punya koneksi, nggak punya Warisan. modal, nggak punya warisan, semuanya nggak punya, gimana caranya kita bisa keluar dari kemiskinan? Tadi aku bilang 3 tahun ya. Nah, step pertama teman-teman, kalau kita merasa nggak punya uang, makanya step pertama teman-teman kita harus cari cara gimana caranya punya uang. Jadi kalau kita miskin ya cari kerja. Oke. Kalau kita nggak punya uang, kita cari kerja. Nah, gimana caranya cari kerja? Cara cari kerja adalah dengan melamar kerja. Jadi banyak orang itu kadang-kadang gitu ya teman. Kenapa aku tadi bilang miskin itu lebih banyak ke mental? Karena banyak orang itu mereka meratapi nasibnya, aku nih miskin mas, aku nggak punya duit, aku nggak punya modal, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya koneksi, tapi mereka doing nothing gitu. Kayak ya mereka bener-bener cuman menunggu ada orang yang ayo tawarin gua kerjaan dong, cariin gua kerjaan dong gitu. Dia minta dicariin pekerjaan. Nah, itu nggak punya duit dan mentalnya miskin. Oke, jadi kalau nggak nunggu harusnya ngapain? Kalau nggak nunggu harusnya ya lamar kerja. Oke. Cara Tapi ngelamar kalau kerja kan gimana? ada nih yang kayak aku udah ngelamar kerja di sana sini tapi nggak dapet gitu. Di sana gimana? sini itu berapa tempat? Iya, nggak tahu ya. Tapi kalau yang dari cerita itu kan biasanya kayak 1-2 tempat pasti udah lah. Kayak ketika aku kenal nih beberapa temen yang sampai sekarang belum punya kerjaan. Tapi bukannya dia nggak pernah ngelamar kerja. Ya dia ngelamar kerja, masukin beberapa lamaran, bahkan ada yang kayak ke lebih dari 3 atau 5 tempat gitu. Tapi memang belum dapet. Itu harusnya ngapain sekarang sambil nunggu mungkin dia dapat lowongan kerja berikutnya atau punya ide bisnis atau apa, tapi sambil nunggu ngapain? Kita solusinya bagi dari dua deh. Jadi bagian pertama ini kita bahas ilmu bumi ya. Nanti bagian satunya kita bahas ilmu langitnya. Nah, karena di Ngaji Roso ini ada banyak ilmu langit yang dibahas sama Mas Hendra sama teman-teman. Kita perlu penyeimbang antara ilmu bumi sama ilmu langit. Kita perlu satu yang actionable secara bumi dan secara langit. Nah, secara ilmu bumi, teman-teman, gimana caranya dapat pekerjaan? Ada satu hukum namanya law of large number. Hukum angka besar. Kalau kita melamar ke cukup banyak tempat dengan benar dan serius, nggak mungkin nggak keterima. Nggak mungkin nggak ada yang nyantol maksudnya. Nggak mungkin nggak ada yang nyantol. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita miskin. Tadi kita berasumsi kondisi teman-teman yang memulai itu adalah nggak punya modal, nggak punya skill, nggak punya semuanya. Kan kita benar-benar orang yang miskin, kondisi miskin semiskin-miskinnya yang mungkin dibayangkan. Dan by the way, aku juga memulai dari sana sebagai gambaran kan gitu. Nah, step pertama adalah jangan pilih-pilih pekerjaan. Kenapa temanmu misalnya tadi mungkin yang ngelamar kerjaan dan nggak diterima, bisa jadi dapat panggilan tapi bukan di tempat yang dia inginkan.
Bisa jadi. Misalnya aku siap kerja apa aja, Mas, cariin kerjaan dong gitu. Aku siap kerja apa, tapi kalau bisa ya jangan kuli bangunan lah gitu. Iya, pernah yang udah bilang gitu nggak? Iya bener. Ketika dia belum dapet, dia akan ya udah aku apa aja bisa, apa aja mau gitu. Karena memang it's easy to say I can do anything ketika anythingnya masih anything. Oke. Aku siap melakukan apa aja itu banyak orang ngomong gitu kalau apa ajanya masih apa aja. Ketika apa ajanya sudah jelas nih, lu perlu ngerjain A, biasanya dia nggak mau. Nah jadi kan memang berarti mentalnya masih miskin kan gitu. Berarti step pertama kan kita cari kerja supaya kita bisa makan dan hidup dulu. Itu step pertama. Step pertama kan bertahan hidup. Jadi kayak nggak apa-apa pekerjaannya bukan yang dia impikan gitu ya? Ya karena kita berasumsi dia kan nggak punya skill, nggak punya apa-apa. Ini kan start dari nol. Benar. Jadi dia ngelamar kerja. Dan kalau ngelamar kerja dan mau terima kerja apa aja pasti bisa. Bahkan di salah satu di dunia Instagram ada namanya Santo Suruh. Dia siap disuruh apapun, literally apapun. Ketika dia siap disuruh apapun ada pekerjaan. Oke. Itu step pertama. Nah step pertama dia perlu nyari kerja dan kalau perlu dia double pekerjaan. Nah misalnya dia kalau punya motor bisa ngojek kan gitu, sambil cari kerja. Nah kedua cara ngelamar kerjanya. Ini kita masih ngomongin ilmu bumi. Cara ngelamar kerjanya adalah kita personalize. Personalize tuh gimana? Personalize terhadap misalnya gini, aku tahu aku mau ngelamar ke perusahaan A, ya aku googling dulu kan sekarang, cari tahu dulu perusahaan A butuhnya apa, mereka butuh orang seperti apa. Jadilah calon pelamar terbaik yang lamar untuk posisi yang kita lamar. Oke. Kan gini sekarang Mas Angga kan punya beberapa company ya. Anggap aku punya perusahaan. Benar. Terus mau hire atau mau mempekerjakan orang baru. Kriteria calon pelamar terbaik tuh yang kayak gimana? Calon pelamar terbaik adalah tergantung. Misalnya tadi posisiku yang dibuka misalnya posisinya sales and marketing misalnya. Ya, kalau kita nggak punya skill sales and marketing, kita nggak bisa ngelamar ke situ ya. Karena ini kan harusnya step kedua. Karena di perusahaanku sekarang kita butuhnya orang yang sudah punya skill. Jadi orang yang pelamar terbaik adalah orang yang punya skill yang dibutuhkan sama perusahaanku. Yang sudah bawa skill set ketika datang. Betul. Tapi kan kita berasumsi teman-teman mulai dari nggak punya skill. Benar. Jadi dia harus ngelamar tempat dimanapun berada. Yang penting kan goals pertama adalah bisa making money dan bisa makan. Oke, yang penting dapat kerja dulu. Betul, yang penting dapat kerja. Jadi kita tunjukkan ke calon bos kita bahwasanya kita mau kerja keras. Yang kedua ya personalize tadi, selain kita kirim lamaran, kita kirim email, kita cari tahu di perusahaan itu HRD-nya siapa, terus siapa orang yang kerja di sana. Ya sekali datang saya, Mas kemarin aku ngajuin lamaran, boleh dilihat dulu. Misalnya kita tahu, misalnya oke, misalnya Mbak Lisna adalah orang yang di tempat aku ngelamar, aku tahu dia kerja di situ dan aku tahu misalnya dia adalah orang yang bagian hiring gitu ya. Aku bisa sekali waktu ya dicari tahu tentang kamu, kan bisa DM Instagramnya. Sekarang kan hampir semua orang punya Instagram ya. Say hi, aku bilang Mbak Lisna, aku adalah orang yang lamar kemarin, ngajuin lamaran. Mungkin Mbak Lisna udah jadi lihat atau belum. Aku nggak mau nge-push gimana sih, aku cuma mau ngasih tahu bahwasanya aku ngajuin lamaran dan aku adalah orang yang siap kerja keras ngelakuin yang terbaik, aku siap belajar. Bilang aja jujur, aku nggak punya pengalaman, aku belum punya skill, tapi kalau kamu kasih aku kesempatan, aku akan jadi salah satu karyawan terbaik yang pernah kamu rekrut. Oke, jadi proaktif ya? Iya. Karena itu nggak banyak dilakukan. Betul. Jadi ketika dan sekarang semua orang tuh punya Instagram, punya LinkedIn, semuanya punya sosial media, datengin DM. Jadi ketika dia melakukannya, dia udah langsung stand out. Betul, dan belum tentu diterima ya. Benar. Tapi kalau kamu melakukan itu sama 100 perusahaan, nggak mungkin nggak dapat pekerjaan. Paling nggak punya kesempatan yang lebih dari. Nggak mungkin nggak dapat pekerjaan. Ini kita garansi pasti dapat pekerjaan. Nah, step 1 kita lamar kerja. Begitu dapat kerjaan, berarti kita udah aman nih. Secara income kita udah aman. Nah, kalau kita udah bisa makan, step kedua adalah kita perlu hemat pengeluaran.
Kan kita udah dapet income nih, setiap bulan hemat pengeluaran. Segala sesuatu yang nggak perlu dibeli nggak usah dibeli. Jadi mungkin yang perlu kita beli cuma makan sama tinggal. Kalau tinggal sama orang tua berarti nggak perlu bayar sewa. Kalau kita ngontrak atau ngekos berarti kita cuma perlu tempat tinggal, tempat tidur sama makan. Di luar itu kayaknya kita nggak perlu. Makan pun ya pilih yang berhemat mungkin. Oke. Nah, kedua, dulu guru saya pernah bilang, kalau kita perlu sepakat ini, teman-teman kerja itu nggak akan bikin teman-teman keluar dari kemiskinan. Kayak tadi kerjaan yang bayarnya rendah karena kita belum punya skill untuk kerja. Iya, karena tadi baru mulai kan. Baru mulai kan. Jadi kerjaan itu yang pertama supaya kita dapat pekerjaan, di situ kita juga belajar, kita lakukan yang terbaik, kita jadi orang yang jadi karyawan yang terbaik yang bos kita punya gitu ya. Nah, di sisi lain, dulu guru saya bilang 9 to 5 itu untuk hidup, 5 to 9 untuk membangun kerajaan. Oke, 9 to 5 jadi dari pagi sampai sore Kita kerja untuk dari bertahan hidup ya. jam 6 sore sampai jam 10 malam, let's say, atau jam 7 sampai jam 10 malam, kita itu perlu membangun kerjaan. Karena kita perlu sadar bahwasanya kerja tadi kita nggak akan keluar dari kemiskinan karena kerjaan kita bayarannya rendah. Kenapa kerjaan kita bayarannya rendah? Karena kita skillnya rendah sehingga kita dibayar rendah. Jadi kalau kita ngomongin value pekerjaan, ya kita nggak ngomongin value manusia di mata Tuhan atau di mata masyarakat ya. Sebagai manusia kita semua punya value yang sama, punya duit atau nggak punya duit. Tapi di marketplace value-nya beda. Oke. Jadi orang punya skill tertentu yang di marketplace bayarannya lebih mahal, ada orang yang nggak punya. Nah, tugas kita adalah kita perlu ningkatin high income skill. Ningkatin value kita di waktu ya. Iya, ningkatin high income skill. Jadi di sisi kerja tadi kita udah kerja dari pagi sampai sore, kita dapat gaji, kita hemat, kita aman lah. Di sisi lain, di luar jam kerja, teman-teman investasikan waktunya untuk punya skill yang bayarannya mahal. Oke, high income skill itu Yes. ya. Contohnya? Nah, high income skill itu dibagi 3. Oke. High income skill itu ada 3. Namanya BSL ya. B itu build, S itu sell, L itu lead. Jadi skill itu secara umum cuma ada 3. Skill yang duitnya banyak itu cuma ada 3. Yang pertama build. Kalau kita bisa membangun sesuatu, bisa service itu jasa maksudnya, bisa membangun barang, kita punya duit lebih banyak daripada orang lain. Kayak misalnya ada orang bisa bikin website, dia punya skill building, dia akan dibayar lebih mahal. Kayak Mas Hendra ini bisa bikin channel YouTube Ngaji Roso, dia punya skill building, dia akan dibayar lebih mahal. Jadi teman-teman perlu skill build, teman-teman perlu skill gimana caranya menciptakan produk, itu skill pertama. Oke. Nah, produk itu bisa digital, bisa produk fisik, teman-teman jago bikin tas, atau juga service jasa. Ini semuanya masuk ke build. Oke. Cari satu skill yang teman-teman pengen kuasai. Pertanyaannya gimana caranya, Rian? Benar. Gimana kalau misalnya aku nol banget, kan aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku punya skill apa. Aku nggak tahu aku punya bakat apa nih yang Kan skill belum ada yang punya. Benar. Bakat juga belum ada yang punya nih. Jadi gimana caranya tahu apa yang kita pengen ya? Teman-teman main ke perpustakaan, main aja ke Gramedia, atau nggak usah beli kan nggak punya duit ya. Hemat. Main ke Gramedia, cari topik, di situ ada topik-topik. Iya. Atau main ke toko majalah, cari majalah yang menarik buat kita, itu yang bisa kita pilih. Karena majalah itu mewakili niche, mewakili ceruk market. Jadi kalau aku suka majalah A, berarti kemungkinan aku suka A. Aku suka majalah B, mana yang menarik perhatian kita, itu yang pertama. Atau cara kedua, teman-teman bisa masuk ke website-website yang menyediakan training online. Misalnya Udemy misalnya. Nanti googling aja Udemy. Di Udemy itu ada kategori-kategorinya. Oke. Kategori big data, kategori leadership, kategori sales, kategori public speaking. Cari satu hal yang menarik buat kita dan pilih satu. Itu skill yang pertama, build. Jadi kita belajar bikin sesuatu untuk dijual atau sesuatu untuk ditawarkan orang lain. Bisa service, bisa produk atau jasa fisik, ya? bisa produk digital,
atau service tadi jasa ya. Nah, skill kedua yang perlu dibangun adalah sale. Jadi skill itu dibagi 3 kategori besar. Jadi build tadi, membangun produk. Yang kedua adalah sell, menjual. Itu high income skill juga. Kalau kita jago menjual, jago closing, one on one, itu nanti teman-teman bisa apply pekerjaan yang bayarannya lebih besar. Dan ini, jadi skill tadi nggak selalu harus kita langsung mulai bisnis sendiri kan. Tadi kan kita kerja sama orang bayarannya rendah karena nggak punya skill. Begitu kita punya skill building, kita bisa naik bayarannya. Value-nya naik di masyarakat, artinya nilai income-nya naik. Begitu dia punya skill selling, dia bisa jadi jualan, skill-nya naik. Jadi skill selling. Nah, selling nanti ada 1 lawan 1, belajar jualan on the phone, bisa 1 ke banyak, belajar ngiklan, belajar sosial media, advertising, itu termasuk bagian skill yang S. Nah, tapi yang 3 tadi itu ini ya, bukan step ya. Jadi nggak harus pertama build dulu. Enggak, itu pilih aja. Itu pilihan aja. Pilihan aja. Lebih oke kalau kita bisa semuanya, karena kalau kita ngomongin di agak panjang lagi, orang-orang yang sangat-sangat kaya itu biasanya bisa build, jago sell, dan yang ketiga L ini adalah leadership, memimpin. Jadi kalau kita lihat misalnya salah satu perusahaan paling powerful di muka bumi ini, salah satunya adalah Apple, karena dia jago build. Dia jago bikin barang yang orang suka banget. Yang kedua, dia jago menjual, orang ngantri mau beli iPhone. Dan yang ketiga, Steve Jobs itu salah satu leader yang sangat jago. Jadi kalau kita punya 3-tiganya, kita akan sangat kaya gitu. Nah, tapi di awal teman-teman perlu bangun skill tadi, either building atau selling atau leadership. Nah, dengan punya skill itu, minimal value kita di perusahaan tempat kita kerja akan naik. Nah, atau cara kedua, kalau perusahaan tempat kita kerja tadi nggak memungkinkan kita naik gaji, karena kita tadi kerja setiap hari terus kita belajar setiap hari, dengan 3 skill yang kita punya tadi, kita bisa apply ke perusahaan lain dengan posisi dengan bayaran gaji yang lebih tinggi. Mulai kebayang ya tracknya ya. Nah, gimana caranya menguasai skill baru? Nah, teman-teman mungkin akan surprise, untuk bisa menguasai skill baru itu nggak butuh yang selama yang teman-teman bayangkan. Jadi kalau kita mau belajar satu skill baru dari 0 sampai, dari nggak bisa sama sekali sampai bisa, itu sebenarnya cuma butuh 20 jam. 20 jam? 20 jam. Total dari nggak bisa banget? Iya, kayak misalnya sampai gini, bisa. Aduh tapi aku nggak jago public speaking nih mas, gitu. Misalnya aku pengen bikin channel YouTube kayak Mas Hendra nih misalnya, tapi aku nggak jago ngomong. Itu belajarnya 20 jam bisa? 20 jam, dari nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Aku nggak bilang jago ya. Ya, oke. Teman-teman ambil satu skill. Contoh yang paling gampang, main gitar. Dari nggak bisa main gitar sampai bisa main gitar hanya perlu 20 jam. 20 jam waktu praktek dan belajarnya. Waktu belajar. Nah, 20 jam itu artinya 20 jam waktu intens. Bukan 20 jam sambil main HP. Mas Angga pernah nggak belajar sesuatu dari 0 20 jam terus bisa gitu? Ada. Apa? Facebook Ads. Oh iya bener. Belajar ngiklan. 20 jam. Makanya training itu rata-rata 3 hari. Betul Mas Hendra ya? Kelas itu 3 hari. Kenapa 3 hari itu sehari 8 jam, 3 hari bisa. Dari nggak bisa jadi bisa. Teman-teman ambil main gitar 20 jam. Kamu nggak bisa main gitar kan ya? Iya. Kalau kamu main gitar sehari 1 jam, selama 20 hari, hari ke-21 garansi bisa main gitar. Tapi nggak jago. Bener. Tapi hanya bisa. Iya. Artinya teman-teman, kalau teman-teman hari ini merasa, banyak orang kan balik lagi nih mental miskin tadi. Mental miskin adalah begitu kita dapat pekerjaan, tapi aku gaptek. Ya, semua orang lahir gaptek. Emang ada lahir langsung bisa coding kan? Enggak. Nah, dari gaptek sampai nggak gaptek itu cuma butuh 20 jam. Pertanyaannya, berapa lama Anda mau bayar 20 jamnya?
Oh iya, 20 jamnya bisa jadi seminggu. Betul, bisa jadi setahun kan? Bener. Iya kan? Jadi orang bilang aku udah belajar setahun, no, bukan setahunnya, tapi berapa lama waktu yang benar-benar dipakai untuk belajar? Yang didedikasikan untuk belajar dan berlatih. Yes. Nah itu kalau 20 jam berarti kalau sehari 3 jam berarti mungkin 7 hari seminggu bisa. Dari nggak bisa jadi bisa itu seminggu berarti kalau sehari 3 jam. Oke. Tapi 20 jam itu nggak kepake di dunia kerja. Kita nggak di-hire gara-gara bisa pakai bisa satu skill yang cuma 20 jam. Nah, untuk bisa lebih jago dari 90% populasi umat manusia itu hanya butuh 100 jam. Oke, tadi untuk dari 0 sampai bisa 20 jam. 20 jam. Untuk bisa sampai cukup jago, iya, di atas rata-rata itu udah ya. di atas 90% umat manusia itu cuma 100 jam. 100 jam. Ya. Kalau udah punya 100 jam itu udah bisa dipakai buat ngelamar kerja itu. Udah consider expert, udah belum. Udah boleh. Oh, belum. Oke, tapi udah cukup jago. Benar, udah punya dibanding 90% orang. Balik lagi contoh, kamu main gitar 1 jam setiap hari selama 3 bulan setengah, kamu lebih jago main. Kalau ada 100 orang di ruangan ini, kamu termasuk 10 orang teratas yang bisa main gitar. Oke. Bukan yang nomor 1 ya. Iya. Tapi udah boleh buat nanti misalnya yang ngelamar kerja di tempat baru, aku punya skill ini. Betul. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pilih satu skill, tadi kan kita skillnya ada build, ada sell, ada lead. Nah biasanya lead ini nyusul paling belakang. Lead ini skill yang paling belakang. Jadi mungkin teman-teman pilih build atau sell. Nah kalau teman-teman belajar build atau sell, itu 100 jam, itu teman-teman sudah punya skill yang bisa dipakai untuk lamar pekerjaan. Dan harusnya dari situ kita dibayar lebih mahal lagi. Kalau tadinya mungkin kita dapat gaji di bawah UMR sedikit, habis itu kalau punya skill sedikit di atas UMR. Berarti sebenarnya kalau dirangkum nih nggak terlalu jauh jarak antara dari nggak punya duit banget dan nggak ngerti apa-apa sampai teman-teman bisa punya satu skill set ya. Yes, yang karena bisa dibayar mahal. Benar, yang bisa dibayar mahal. Oke, jadi menurut Mas Angga nih, seberapa ngaruh mindset atau pola pikir seseorang untuk dalam dia ini dari 0 sampai ke situ kan sebenarnya harusnya nggak jauh. Betul. Tapi kenapa masih maksudnya nggak banyak orang yang bisa sampai ke situ gitu? Ya, nah disitulah sekarang peranan mindset. Peranan mindset. Nah, banyak orang merasa dia itu punya fixed mindset. Dia nggak tahu kalau dia punya fixed mindset, tentu aja. Tapi banyak orang tuh punya fixed mindset. Dia merasa dia itu dikutuk untuk di situ seumur hidupnya. Bener. Dia pikir itu takdirnya dia. Saya itu mas cuman A. Dia merasa A itu dia harus di situ sampai tua. Udah fix, sudah nggak bisa dibenerin ya. Betul. Harusnya. Jadi kalau bilang tapi saya gaptek mas, dia pikir dia dikutuk, ditakdirkan sama Tuhan untuk gaptek dari bayi sampai akhir hayatnya. Iya, aku sering denger itu sih. Iya kan, misalnya, tapi aku nggak bisa ngomong di kamera mas. Dia pikir kalau dia nggak bisa ngomong di kamera, itu dia dikutuk untuk nggak bisa ngomong depan kamera sampai akhir hayatnya. Benar. Aku kadang nyaranin kayak misalnya satu video bagus apa, tapi dari luar negeri gitu. Terus aku ngasih tahu. Terus orangnya bilang gini, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Betul. Kalau nggak bisa bahasa Inggris apa yang harus dilakukan? Belajar bahasa Inggris. Butuh waktu berapa lama untuk dari nggak bisa sampai sedikit bisa? 20 jam. Gimana, aku udah murid yang untuk jago bahasa Inggris dari 90% populasi cuma butuh 100 jam. Nah makanya miskin itu mental, makanya mindsetnya yang salah. Benar. Nah makanya step pertama yang merubah mindsetnya. Nah mindset apa yang perlu dimiliki untuk bisa kaya? Mindsetnya namanya, ini aku nggak tahu bahasa Inggrisnya benar apa enggak, tapi itu namanya resourcefulness. Resourcefulness. Resourcefulness itu bisa disebut growth mindset, tapi kalau dalam definisiku, resourcefulness adalah mindset anti mentok. Gimana tuh? Jelasin lebih ini lagi. Anti mentok. Jadi, kalau teman-teman tahu bahwa saya nggak ada masalah di dunia ini nih yang
belum, hampir nggak ada masalah di dunia ini yang belum ada solusinya. Apalagi masalah nggak punya duit kan, ini kan masalah yang solusinya sudah ditemukan kan. Benar, orang lain udah pernah ngalamin. Betul, ada orang yang dulu miskin sekarang kaya, artinya kan kita hanya tinggal ngikutin tracknya dia. Nah, yang pertama ya kita perlu lepaskan dulu fix mindsetnya bahwasanya saya begini, saya begitu. Nah, itu karena teman-teman menyangka teman-teman dikutuk seumur hidup bisa, padahal enggak. Bisa dirubah. Udah dilabelin ya. Betul, bisa dirubah. Kalau gaptek ya belajar. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Nggak bisa ngomong depan kamera, ngomong depan kamera. True story. Kalau teman-teman tahu Mas Fadli itu foundernya Kedamaian ID, foundernya Nusantara Traffic Community. Mas Fadli itu dulu waktu belajar ngomong depan kamera, dia tuh mau bikin video ngundang orang datang ke seminar. Itu syutingnya Mas Hendra 8 jam, Mas Hendra. 8 jam untuk video durasi 1,5 menit. Dan nggak dipakai. Aku inget ya. Cara syutingnya ini, aku pegang laptop itu ditulis, dia kan harus pakai prompter gitu, dia ketik pakai PowerPoint gede banget, aku di belakang kamera tuh megangin laptop gitu. Dia baca tuh, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadli, terus terus abis itu slide kedua, gitu, jelek pakai banget. Padahal tag-nya seharian ya. Seharian kita tuh nyewa hotel dari pagi sampai malam sampai check out, nggak dapat satu video yang durasinya paling 3 menit dan nggak dipakai akhirnya karena begitu diedit ditonton kok jelek banget ya Mas. Ya memang jelek sih. Akhirnya apa? Akhirnya aku yang bikin videonya. Nah terus gimana cara dia pertama kali belajar ngomong depan kameranya? Tak teman ini kayak kamu, kita berdua ngomong. Kalau ngobrol gini kan lebih gampang. Lama-lama. Pertama kali ya. Gitu. Ya lama-lama. Nah ini bahasanya juga pertama kali wawancara orang kayak gini, podcast pertamanya dia. Nah lama-lama dia mulai jago. Hari ini itu kameramennya Mas Fadli selalu kagum. Mas Fadli ini kalau bikin video tanpa cut itu. Iya, Mas Fadli kalau video udah jago banget. 30 menit, durasinya 30 menit. Tapi kalau dulu Mas Fadli berpikir dia ditakdirkan nggak bisa ngomong depan kamera, selesai sudah. Iya, hari itu dia berpikir begitu ya. Jadi, nah itu yang pertama kita perlu punya growth mindset bahwasanya Anda nggak ditakdirkan begitu. Nah itu namanya level 1 pindah ke level 2 kalau sisi conscious, tapi kita bahas lain waktu. Tidak akan dibahas di video ini. Seru nih, seru. Ngomongin conscious atau kesadaran sama Sangga seru. Tapi itu nanti ya, itu nanti. Kita masih bahas miskin tadi. Nah artinya dari miskin ke kaya itu satu hanya perlu lompatan mindset. Yang kedua hanya perlu melakukan tadi step yang kita bahas. Dia perlu ngelamar kerja. Nah dari situ kata kunci kedua tadi kita udah bahas, kalau kamu dikasih kesempatan, kamu lakukan yang terbaik. Kabar baiknya kamu hanya perlu 1 yes. Kalau kamu udah dapat skill tadi, kamu yang lamar kerja lagi tempat lain. Sama personalize juga. Bilang aku 4 bulan terakhir belajar ini, saya obses dengan ini, Dilihat saja apa yang kamu pelajari selama 4 bulan terakhir. Bilang, aku mungkin belum punya pengalaman, tapi kalau aku dikasih kesempatan, aku pastikan aku akan jadi karyawan terbaik yang pernah kamu rekrut. Kirim itu ke 100 perusahaan. Mungkin nggak mungkin nggak diterima kan? Wajib dicontek ini teman. Pasti diterima. Ini tergantung teman-teman beruntung atau nggak beruntung, segala macam nggak ngaruh, pasti diterima. Karena istilahnya large number itu beat luck. Benar. Jadi angka yang sangat besar itu akan mengalahkan keberuntungan. Jadi quantity over quality. Betul. Nah, setelah kita punya duit, ya kita belajar lagi. Untuk gimana caranya berikutnya lagi. Betul. Untuk naik ke level berikutnya lagi kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita nggak mau memulai bisnis sama sekalipun, asal teman-teman selalu upgrade diri tadi kan, ingat 9 to 5 untuk hidup,
Benar. 6 to 10 atau 5 to 9 kita bisa bilang, malamnya teman-teman membangun masa depan. Teman-teman upgrade skill terus sampai bayarnya mahal. Lama-lama teman-teman bisa dapat gaji yang gede. Aku punya karyawan yang gajinya 30 juta dan usianya masih sangat muda. Aku punya karyawan yang usianya 24 tahun, income-nya di atas 20 juta. Dan dia dari dia gabung sampai dia punya income 20 juta plus minus 3 tahun. Aku punya karyawan yang pertama kali masuk ke perusahaanku gajinya 2,5 juta. Dan dalam 2 tahun gajinya naik dari 2,5 juta ke sekarang mungkin di 30 juta plus. Karena skill tadi. Karena skill. Oke. Karena dia ngupgrade skill, dan kita juga nggak tutup mata kalau ada satu karyawan yang kayak dia naik terus gitu. Nanti bahkan kita sekolahin untuk dia belajar ke tempatnya lebih baik lagi supaya dia bisa ngasilin income buat perusahaan kita. Nah, itu step 1. Atau direction lain yang teman-teman bisa pilih adalah teman-teman juga bisa mulai bikin usaha sendiri. Mulai bikin, misalnya bikin channel YouTube misalnya, mulai bikin jualan produk orang lain jadi affiliate. Kalau kita udah punya skill sellingnya ya.